Selanjutnya bab 2 yaitu bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Definisi spiritualitas. Spiritualitas dalam bahasa Inggris adalah spirituality, berasal dari kata spirit yang berarti roh atau jiwa. Dalam bahasa Arab, spirit sama dengan ruh dan spiritualitas sama dengan ruhiyah atau ruhaniyah. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Penguatan spiritualitas perlu dilakukan agar manusia memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi atau akhlak dalam kehidupannya. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi atau potensi bertuhan atau kebertuhanan. Spiritualitas membuat kita mampu memberdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik, sehingga kita mampu memerlukan hakikat dari setiap fenomena yang kita alami. Mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual mampu mengurungi kehidupan dengan panduan hati nurani. Selanjutnya, sumber psikologis tentang konsep ketuhanan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, adanya keterbukaan pada yang adikodatri adalah fitrah manusia sejak lahir ke dunia atau fitrah mukhalakaf. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Dan yang kedua, di sisi lain ada 4 penelitian yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat hardware Tuhan. Yang pertama, penelitian terhadap osilasi 40 Hz yang melahirkan kecerdasan spiritual. Yang kedua, penelitian tentang alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suara hati dan IQ. Yang ketiga, penemuan good spot dalam temporal sekitar Phillips. Dan yang keempat, kajian tentang somatic marker. Kemudian, sumber sosiologis tentang konsep ketuhanan, yaitu sosiologi memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan atau kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Dalam sosiologi, agama disebut sebagai sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan atau manusia terdahulu. Pemahaman manusia tentang kekuatan adikodrati yang transenden menurut pakar sosiologi mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia. Nah, kemudian sumber filosofis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, filosofis barat. Plato menggunakan dalil kosmologikal bahwa dalam dunia ini tiap kejadian mesti didahului oleh sebab-sebab dalam benda-benda yang terbatas atau finite. Rangkaian sebab adalah terus-menerus, akan tetapi dalam logika rangkaian yang terus-menerus itu mustahil. Dan yang kedua, filosofis Islam. Dalil al-inayah dan dalil ihtira oleh Ibnu Rashid. Dalil inayah mengarahkan manusia untuk mengamati alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tujuan atau manfaat bagi manusia. Yang kedua, dalil ihtira mengarahkan manusia untuk mengamati makhluk yang beraneka ragam, yang penuh keserasian dan keharmonisan, khususnya alam hayat. Sumber teologis tentang konsep ketuhanan. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari satu yang dianggap sakral dan dikutuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Menurut Al-Qushairi dan tafsirnya menunjukkan bahwa roh adalah latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji.
Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi hewan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Definisi iman. Etimologi amana yukimu imanan yang berarti yakni atau percaya. Terminologi hati kebenaran, lisan mengucapkan dan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat Tuhan adalah zat yang maha transenden dan gaib atau gaibul ghuyub, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia hanya mampu merespon dan mempersepsi tajaliyat Tuhan. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bersifat jamil dan yang kedua bersifat tahsili. Yang dimaksud dengan bersifat ijali adalah cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara umum atau secara garis besar. Dan yang dimaksud dengan bersifat tahsili adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Manusia adalah makhluk yang menyimpan kontradiksi dalam dirinya. Di satu sisi, manusia adalah makhluk spiritual yang cenderung kepada kebijakan dan kebenaran. Di sisi lain, kebenaran unsur materi dan ragawi dalam dirinya memaksa untuk tunduk pada tuntutan kesenangan jasmaniah. Selanjutnya yaitu bab 3, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Dalam Islam, kebahagiaan pada dasarnya merujuk pada salah satu kata dalam bahasa Arab yang disebut sa adalah kata bentukan dari suku kata sa, ada yang berarti bahagia. Definisi bahagia dalam tradisi ilmu tasawuf seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang monumental, merupakan sebuah kondisi spiritual saat manusia berada dalam satu puncak ketakwaan. Bahagia merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mizanul Amal menurut Al-Ghazali, bahagia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kebahagiaan hakiki dan yang kedua kebahagiaan majasi. Karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Yang pertama datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan ia diciptakan. Yang ketiga tidak bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Yang keempat mengatur semua bangsa paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, memperhatikan kemasalahan dan sangat memperhatikan hak-hak manusia. Fleksibel, yaitu cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa, dan berbagai macam situasi. Agama yang jauh dari kontradiksi, dan yang terakhir memelihara kesehatan. Banyak sekali dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang pemeliharaan kesehatan. Kemudian alasan manusia harus beragama. Mengapa manusia harus beragama? Hidup beragama itu fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Dengan beragama, manusia mengetahui dengan pasti untuk apa ia hidup. Dengan beragama, manusia punya panutan dalam menjalani hidup. Dengan beragama, manusia mempunyai tempat berkeluh kesah di saat mempunyai masalah. Dan dengan beragama, manusia tidak hidup seenaknya karena dalam
agama terdapat aturan yang harus dipatuhi. Kemudian sumber historis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Dengan akalnya, manusia mencari Tuhan dan bisa sampai pada Tuhan. Namun penemunya itu perlu konfirmasi Tuhan melalui wahyu. Kemudian sumber filosofis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan bagi seseorang muslim didapatkan ketika di dunia dan di akhirat. Menjalan agama atau din tidak lain adalah upaya menjalankan kewajiban atau dain dan menundukkan diri atau taslim di hadapan Tuhan melalui penyembahan atau ibadah. Karena setiap manusia senantiasa dalam keadaan berutang. Kemudian sumber psikologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Sejalan dengan Al-Quran, manusia menurut psikologi adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Menurut teori mistisisme Islam bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Selanjutnya bab 4 yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Menurut Ibn Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyiksaan, artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan dan disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Yang kedua, alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi syarat dalam membentuk ihsan kamil sebagai contohnya dalam pada perkuliahan pendidikan agama Islam ini, rata-rata mahasiswa yang berpendapat adanya iman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala jadi orang-orang yang beriman jika mereka percaya pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, percaya adanya malaikat-malaikatnya, percaya pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, percaya adanya rasul-rasul, percaya akan adanya hari akhir, percaya pada takdir seperti rukun iman yang telah diajarkan sejak dini. Ketika mahasiswa-mahasiswa yang ditanyakan, apakah Anda percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala? Mereka semua menjawab sama, yaitu percaya. Dan kemudian pertanyaan yang sesuai dengan rukun iman pasti menjawab percaya. Kemudian adanya pertanyaan, apakah ada orang yang tidak percaya Tuhan? Rata-rata mereka menjawab, orang-orang pasti percaya adanya Tuhan. Tetapi ada pun mahasiswa yang berpendapat berbeda, seperti adakah orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan atau yang kita sebut ateis? Maka kita dapat simpulkan bahwa orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, adanya itu kita sebut kafir. Kemudian adanya pendapat bahwa iman itu harus lengkap, tidak hanya percaya Tuhan tetapi percaya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita dapat simpulkan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang muslim saja. Selanjutnya sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar. Yang pertama, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab di atas, kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Dan yang kedua, menggali sumber teologis dan filosofis konsep insan kamil. Istilah insan kamil atau manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Arabi atau abad ke-14. Ia menyebutkan ada 2 jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia.
Selanjutnya, karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama karakteristik insan kamil dan yang kedua metode pencapaian insan kamil. Karakteristik insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Menurut Ibnu Arabi, menyebutkan adanya dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Untuk itu, kita perlu mengenali tempat unsur untuk mencapai derajat insan kamil, di antaranya jasad, hati nurani, roh, sir atau rasa. Yang terakhir, bab 5, yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Ajaran Islam yang sebenarnya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Berkarakter tadaruj, artinya bertahap dalam warut dan implementasinya. Ajaran Islam bersifat takalif, artinya tidak banyak beban karena beragam itu memang mudah. Quran surah As-Sufur ayat 43 yang artinya maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Quran surah At-Taubah ayat 122 yang artinya dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi atau ke medan perang. Mengapa demi? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Selanjutnya, esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Sejarah membuktikan kemunduran umat Islam pada abad ke-18 yang bisa disebut abad stagnasi keilmuan adalah karena beberapa faktor. Yang pertama, umat meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Yang kedua, hilangnya semangat ijtihad di kalangan umat muslim. Yang ketiga, kesalahan lainnya menurut Muhammad Iqbal karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis. Yang keempat, para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali. Dan yang kelima, sikap para khalif yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Menurut Al-Faruqi, sebagai ditulis di kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali pada Al-Quran. Al-Faruqi menjabarkan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, memandukan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, meningkatkan visi Islam. Yang ketiga, untuk mengatasi persoalan metodologi. Berikutnya, Al-Faruqi menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Yang kedua, menguasai warisan khazanah Islam. Yang ketiga, membangun relevansi yang islami dan setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Dan yang keempat, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sistensi kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Dan yang terakhir, mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunatullah. Itulah materi dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.